Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulai acara kita yaitu Kultum Kuliah 7 menit mengenai seri misionaris. Tema kita hari ini adalah The Choice. Kita akan berbicara tentang David Livingstone. Ia adalah seorang Skotlandia yang lahir pada 19 Maret 1813 dan meninggal 1 Mei 1873. Saudaraku, David Livingstone adalah seorang misionaris yang terkenal di Inggris. Dia melayani di Afrika. Pada awal kehidupannya, David Livingstone sebenarnya ingin melayani di Tiongkok. Namun oleh karena berbagai hal, situasi di Tiongkok yang tidak menentu, adanya perang candu, maka dia mengalami kesulitan sehingga dia tidak bisa berangkat ke Tiongkok. Namun kemudian dia berkenalan dengan seorang bernama Robert Moffat, seorang yang juga penginjilan di Afrika. Robert Moffat banyak menceritakan tentang Afrika. Itulah yang menjadi inspirasi bagi David Livingstone untuk melayani ke Afrika. Robert Moffat ini di kemudian hari kemudian menjadi mertua dari David Livingstone. Saudara, David Livingstone kemudian berangkat ke Afrika. Dia melayani di sana dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami. Dia bukan hanya melayani di kota yang besar, tetapi juga di pedalaman-pedalaman. David Livingstone adalah seorang misionaris yang mencoba mencari sumber dari Sungai Nil, dan dia melakukan ekspedisi di dalam pelayanannya, saudara-saudara. Selain itu, David Livingstone juga adalah orang yang menemukan banyak air terjun di Afrika, danau-danau di Afrika. David Livingstone adalah seorang yang juga dikenal di dalam usahanya untuk melawan perbudakan manusia yang banyak terjadi di Afrika. Dia membebaskan banyak orang sebagai budak dan dibebaskan oleh David Livingstone ini. Di antaranya adalah Chuma dan Susi yang nanti berjasa di dalam kehidupan David Livingstone ketika David Livingstone sudah semakin lemah. Saudara, David Livingstone mengalami banyak tantangan di Afrika. Salah satunya adalah ketika dia berhadapan dengan singa, di mana tubuhnya dicabik-cabik dan tangan kirinya tidak dapat digunakan sampai akhir hidupnya. Selain itu berbagai penyakit datang menyerang, yaitu ada kolera, ada bisul-bisul. Dan pada akhir hidupnya David Livingstone terkena penyakit malaria dan disentri. Sehingga pada waktu itu dia tetap mau memberitakan Injil. Dan dia meminta dua orang yang setia dari yang dibebaskannya sebagai budak, yaitu Chuma dan Susi tadi, untuk membawanya ke pedalaman. Karena sudah banyak orang-orang yang meninggalkan David Livingstone. Tapi dua orang ini setia membawa David Livingstone dalam keadaan yang lemah. Pada suatu hari, David Livingstone, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berdoa itulah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia sudah menyelesaikan pelayanannya. Chuma dan Susi yang mendampingi David Livingstone kemudian mengambil jantungnya dan organ tubuh yang lain untuk ditanam di bawah pohon besar. Sementara jasadnya dibawa kembali ke Inggris. Berbulan-bulan lamanya perjalanan untuk membawa jasad David Livingstone ini. Pada waktu jasad David Livingstone dibawa ini di dalam peti mati, ada seorang yang tua yang menangis terseduh-seduh. Dia sangat sedih kehilangan David Livingstone. Ketika orang bertanya, "Siapa engkau? Apakah engkau saudara David Livingstone?" Dia mengatakan, "Tidak. Saya bukan siapa-siapa dari David Livingstone. Saya adalah orang yang dulu bersama-sama David Livingstone mengikuti kebaktian, dan David Livingstone meresponi firman Tuhan
dan mengambil keputusan untuk menjadi misionaris dan dipakai oleh Tuhan. Sementara saya tidak mengambil keputusan apa-apa. Saya sudah menyia-nyiakan hidupku sedemikian lama. Sementara David Livingstone dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Saudaraku, hidup ini adalah satu pilihan. David Livingstone sudah mengambil keputusan pilihan yang tepat di dalam kehidupannya. Dan dia tidak menyesal. Sementara orang tua tadi menyesali keputusan dia ambilnya. Saudara, saya teringat ada seorang aktor, mantan binaragawan, dan juga pernah menjadi gubernur di Amerika Serikat, yaitu Arnold Schwarzenegger, saudara. Arnold setelah memenangkan pertandingan Olimpiade binaraga, dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktor di Hollywood. Walaupun dalam keterbatasannya, baik bahasa maupun kemampuan, dia bekerja keras dan dia berjuang dan dia berhasil. Namun saudara, ada satu rekan Arnold yang jarang kita ketahui, yaitu Ali El Gayat. Dia adalah juga atlet binaraga dan dia ingin berhasil. Tetapi dia tidak mau melangkah. Dia pulang ke negaranya kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah satu pilihan. Pilihan kita mau maju atau tidak. Pilihan kita mau berhasil atau tidak. Pilihan kita untuk mengikuti kehendak Allah atau tidak. Mari kita belajar dari David Livingstone. Berjalan mengikuti kehendak Allah dan dipakai Allah dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin.